Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi al-kiram, khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Al-Qasim Al-Ghazi sahib kitab Fathul Qarib Al-Mujib, musannif Hasya Al-Baijuri lil Al-Baijuri, summa لصاحب هذا البيت Bapak Uus wa ahlihi wa liman yadrus fi hadzal majlis ar-raha mubarak syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sudah khatamkan istiqomah. Ternyata khatam satu bab ya, bab tentang masalah toharoh, bersuci, semuanya udah kita bahas tuntas. Ngerti nggak ngerti dianggap paham, dan harus paham ya. Karena nanti ini berkaitan dengan bab setelahnya yang akan kita bahas ya. Ada pengulangan beberapa masalah yang sudah kita temukan di bab masalah toharoh atau bersuci. Baru setelah bersuci kita masuk ke sholat. Kenapa nggak kok bab sholat duluan? Hikmahnya, nggak mungkin sholat seseorang dianggap sah secara agama kalau dia tidak suci. Makanya ngaji satu bab ini lebih baik daripada sholat sunnah puluhan rakaat. Itu karena apa? Percuma sholat sunnah juga, tapi kalau ilmu ngajinya nggak dapat, nggak dimiliki ya. Saya udah pernah ceritakan masalah Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ditanya sama putrinya, katanya Imam Syafi'i alim, kok makannya banyak banget. Nah ini nih. Ya logikanya seperti itu. Kan Imam Syafi'i lagi datang, biasa ini dua ulama fikih kan datang kan. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Tapi sebelum datang, Imam Ahmad udah ngomong dulu sama putrinya, nak, Imam Syafi'i itu hebat loh, gini. Oh iya Pak, iya. Ternyata pas sampai ke rumah makannya lahap banget. Habis makan, wah lahap banget. Udah pokoknya nggak mencirikan, katanya kok ulama makannya gini amat gitu ya. Terus pas sampai disiapin kamar tidur, ternyata tidur semalaman, nggak bangun, nggak gerak-gerak, paling goyang-goyang kaki dikit doang lah gitu. Diintip itu sama putrinya Imam Ahmad. Udah itu nggak sholat malam. Nah itu yang jadi sanksi. Masa ulama nggak sholat malam, nggak ada asar-asarnya pisan. Udah itu paginya langsung sholat subuh, nggak wudhu. Lah makin ragu lagi nih anaknya, mau nih ulama macam apa kayak gini ya. Ada perasaan kayak gitu kan, diaduin paginya sama Imam Ahmad ya. Masa aku lihat Imam Syafi'i makannya lahap, terus tidur semalaman, sholat kagak, terus langsung wudhu langsung sholat nggak wudhu. Masa kayak gitu? Imam Ahmad ketawa aja. Tanyain aja tuh sama orangnya. Dijelasin, wahai Imam, anakku begini. Oh jadi begini nak, dijawab, gini anakku, kata Imam Syafi'i. Saya makan di sini tuh bukan karena saya doyan makan, tapi saya sudah tidak meragukan lagi kehalalan makanan yang disajikan oleh ayahmu nak. Masya Allah. Dan semua makanan yang disajikan oleh orang soleh itu adalah obat. Terus terkait masalah saya tidur, ketika saya duduk di atas ranjang kasur, Allah membukakan saya 72 masalah dalam ilmu fikih. Allah membukakan 72 masalah dalam ilmu fikih, dan saya mempelajari semuanya itu dan bisa memfatwakan semua hukum yang ada di dalam masalah fikih. Dan ngaji saya dalam sambil berbaring, beliau sambil ngaji, buat saya itu lebih baik daripada saya sholat qiyamul lail, sholat sunnah. Wah, itu jawaban Imam Syafi'i. 72 masalah kan dijelaskan situ. Hadis ya Nughair, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair, tentang masalah kunyah, boleh kepada seorang anak dan lain-lain. Terus yang ketiga, kenapa saya nggak wudhu ketika saya sholat subuh? Karena saya belum batal wudhu, orang saya nggak tidur, kan tidur membatalkan kan? Dan saya nggak wudhu yang saya pakai isya, saya pakai lagi buat subuh. Oh di situ, luar biasa ternyata putrinya Imam. Tapi itu tarbiyah, pendidikan ya.
berarti bisa kita jadikan dalil ya. Bisa. Ketika ada makanan seperti ini, Makan, gak usah. Makanya. alasannya dijamin halal gitu kan. Makanan orang soleh itu obat ya. Nih buat. Oh. Buat ini yang ini yang nggak bisa dirasakan oleh mereka yang ngaji di YouTube. Ketika nanti Dan di orang TikTok. komentar, ketika orang nanti komentar banyak banget makannya. Dalilnya tadi kan. Iya. Udah jelas. Makanan orang soleh itu obat. Itu dia, nggak diragukan lagi halal dan haramnya. Insya Allah lah kita yang ngaji di masa ada yang tahu. Nah itu. Dan kita masuk bab masalah sholat sekarang. Itu kenapa saya jadikan kisah tersebut prolog. Dan mungkin di penampilan yang keempat nanti di aksi Indosiar saya bawakan tema ini. Kali aja nyentuh hati Mama Dede. Barang siapa yang mau menguasai Mama Dede, dia telah menguasai dunia. Insyaallah. Jemput bos. Masya Allah. Jemput sahib. Dua kali. Ahlan wa sahlan, insyaallah. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman yang mau bergabung. Kita pengajian bab salat kita Fathul Qorib di Majelis Ram. Ya, Ustaz. Insyaallah. Ampura. Baik. Jadi di pembahasan. Dan alhamdulillah kita masuk Kitabu Ahkamil Sholati. Kita masuk tentang kitab hukum salat. Jadi kitab dulu nih, bukan faslun. Kalau kemarin faslun mulu. Faslun itu cabang-cabangnya. Ini kitab asal pokoknya nih. Kita bahas tentang masalah kitab hukum salat. Sebelum saya lanjut ke apa itu sholat, bagaimana definisi sholat, apa rukun-rukun sholat, apa sunnah-sunnah sholat, apa yang membatalkan sholat, jenis-jenis sholat, sholat sunnah itu apa aja, rokaat-rokaat, waktu sholat, dan lain sebagainya. Kita sedikit bedah dulu tentang apa itu sholat, bagaimana dalilnya, dan ini yang ada di kitab Hasyiah Al-Bajuri. Jadi, tentang masalah sholat ini, itu kita sudah mengetahui bahwa sholat wajib itu as-shalawatul mafrudat khamsun. Sholat yang wajib itu ada 5 ya, yang wajib secara waktu ya, bukan dengan sebab. Nanti ada yang sebab kan, kayak nadar, dengan sebab ada nadar maka wajib sholat, tapi itu nggak masuk. Sholat secara wajib waktu. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala. Dalil tentang sholat ini adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata. Nah, dan dirikanlah olehmu as-sholata, akan sholat, ay u'tu biha muqawwamatan mu'addilatan bihaitsu takunu mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Artinya apa? Dirikanlah sholat, artinya apa? Datanglah dengan sholat, tunaikan olehmu dengan sholat ya, dengan tegak, dengan penuh perasaan, dengan penuh penghayatan, dan lengkap semua syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi. Itu dalilnya dari Al-Quran ternyata. Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Udah, 2 kata doang jadi wajib hukum sholat tuh. Gak ada kata-kata di dalam Al-Quran wajaba alaikumus sholat. Gak ada. Diwajibkan atas kalian sholat. Enggak, dalilnya cuma satu. Dan dirikanlah sholat. Udah itu aja. Dari mana kemudian kita memahami hukum wajib? Perintah. Di dalam agama, teks-teks hadis, terutama Al-Quran, jika ada kata-kata perintah, bahasa Arabnya fi'il amr. Perintah bahasa Arabnya fi'il amr. Kalau ketemu fi'il amr, maka keluar di sana makna wajib. Selagi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa dia adalah sunnah atau mubah. Nah, lah baca. Tim perusuh. Ini lawannya nih. Udah di pojok, sudah dijauhkan. Zaman kan. Itu dalilnya ya. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa khabar, hadis. Yang tadi ayat Al-Qur'an itu ya. Kemudian yang kedua hadis, faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan. Tuh. Kalau di hadis lebih jelas sedikit, ada kata-kata faradha. Faradallahu alayya, telah mewajibkan oleh Allah ke atasku, benar, alayya ke atasku, wa ala ummati, dan kepada umatku, khamsina salatan, 50 kali salat. Tuh dalilnya. 50 salat, berarti salat itu bukan 5 waktu awalnya kan. Nah, ini udah selesai di Isra Mi'raj kemarin, udah dibahas. Awalnya 50 salat, falam azal uraji'u wa as'alahu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan. Maka setelah diwajibkan 50 waktu,
aku terus menerus bolak-balik uraji'uhu, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluhu takhfifa, dan aku meminta kepada Allah keringanan di salat tersebut. Hatta ja'alaha khamsan, sampai menjadi 5 waktu. Hatta ja'alaha khamsan, hingga menjadi 5 waktu. Fakana fi waqti subhi 10 salawat. Dulu harusnya waktu subuh itu 10 salawat, 10 kali salat. Salat subuh satu kali salat selesai, salat lagi sampai 10 kali awalnya. Kemudian wa fi waqti zuhri kadzalik, zuhur juga 10 kali, wa hakada, dan seterusnya. Asar 10, maghrib 10, isya 10 kali salat. Awalnya, kalau sekarang kan 1 kali doang. Fanusikhat bi murajaatihi sallallahu alaihi wasallam hatta sarat khamsan. Dan hukum awal ini mansukh, teramandemen dengan sendirinya dengan sebab bolak-baliknya Nabi antara Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, minta keringanan sama Allah. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Karena umatmu enggak bakal sanggup salat 50 waktu. Nah, terus fakana fi waqti kemudian wa kanat marratil murajaah tis'an, dan jumlah bolak-baliknya Nabi itu 9 kali. Wa fi kulli marratin yakhutus subhanahu wa ta'ala khamsan, dan setiap satu kali satu rit balik, satu rit Nabi itu dikurangi 5 salat. Nah, jadi udah sampai sekarang asbaha khamsan, menjadi 5 waktu. Itu sedikit tentang masalah salat. Kemudian, kapan pertama kali diwajibkan salat? Kapan pertama kali diwajibkan salat? Wa furidatis salatu lailatal isra'i qabla al-hijrati bisanatin. Dan difardukan salat, pertama kali perintah salat ini datang itu pada malam Isra. Qabla al-hijrati bisanatin, sebelum hijrah 1 tahun. Bahasa enaknya 1 tahun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Di peristiwa Isra dan Mi'rajnya itulah diturunkan perintah sholat. Karena berstep tuh. Waktu sholat itu mungkin belum ada puasa Ramadan. Waktu sholat di awal-awal mungkin belum ada sholat Ramadan, puasa Ramadan belum. Saya udah jelaskan di pertemuan Masjid Masa. Nabi berapa kali sempat sholat? Puasa seumur hidup beliau. Berapa tahun puasa Ramadan Nabi? Ada yang masih ingat? Nabi usia 63 tahun wafat. 23 berarti. Nabi 63 tahun. Sejak diperintahkan puasa Ramadan, berapa kali sempat Nabi SAW puasa? Berapa tahun? 23, 20. Kebanyakan. 9 kali. Nabi ketemu cuma 9 kali doang. Karena apa? Itu proses syariah step by step. Gak kuat umat Nabi kalau misalnya Al-Quran turun sekaligus. Wah, nyerah, mental semuanya. Ya, makanya ngajak ngaji majelis kayak gini juga pelan-pelan. Dari berdua ikut sampai istiqomah nanti insya Allah gede nih majelis, saya yakin saya. Tinggal nunggu waktu doang, ntar bangunan jadi, maulidan sebulan sekali kita, manakiban sekali ya, insya Allah. Wakila bisit tati asyurin, ada wakila ada pendapat 6 bulan gak sampai setahun. Nah itu pendapat lemah ya tapinya ya. Tapi yang kuat setahun sebelum hijrah Nabi itu. Jadi sebelum hijrah tuh udah mulai ada perintah sholat. Wa inna ma lam yajib subha yaumaha li ihtimali ay yakuna sarraha lahu bi anna awwala wajibin salatu zuhri. Kan Nabi Isra dan Mi'raj itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Itu kan baliknya malam. Subuh udah kembali ke rumah lagi kan, udah kembali ke tempat asalnya Nabi. Masuk waktu subuh itu belum sholat subuh, belum mulai Nabi sholat subuh tuh waktu itu. Kenapa? Belum tahu caranya. Perintahnya doang ada, tapi tata cara pelaksanaan sholatnya belum diajarkan ketika itu. Jadi subuh bukan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ternyata. Bi anna awwala wajibin sholatu zuhri. Nah, yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi ternyata bukan subuh tapi sholat zuhur. Nah, wa yu'ayyiduhu anna Jibril lamma nuzila liyu'allimuhul kaifiyah bada'a biha fahiya awwalu sholatin zaharat fil Islam. Dan ini diberikan dengan keterangan bahwa sesungguhnya Jibril, ketika Jibril turun itu ngajarin kepada Nabi kaifiyat atau tata cara sholat dan memulai
Nabi SAW dengan sholat zuhur. Maka jadilah zuhur itu awal sholat yang pertama kali dilaksanakan di dalam Islam. Ini sholat zuhur itu. Wa fihi isyaratun, ini juga menjadi sinyal ila anna dinahu, bahwa semuanya agama Allah ini yang dulunya dari sedikit, dulunya dari jarang, sayazharu ala sairil adyan, pasti akan unggul dan muncul ke semua agama-agama yang ada pada saat itu, kazuhuriha ala sairi salawat, seperti munculnya salat zuhur dari salat-salat yang selain zuhur. Nah, itu kode sinyal ya. Wa kanat ibadatu sallallahu alaihi wasallam qabla dzalik fi gharin Hira. Lah terus ada pertanyaan, Nabi sebelum sholat atau ibadahnya ngapain? Kan udah jadi Nabi. Nah, ibadah dulunya Nabi sebelum datang perintah sholat itu fi gharin Hira, di goa Hira. Ya, itu ibadah Nabi karena belum betul syariat. Ngapain di goa Hira? Bitafakkur fi masnu'atillah, merenungkan tentang bikinan-bikinan ciptaan Allah. Itu cara ibadah Nabi dulu belum sholat. Di goa Hira aja udah kayak kita mah kayak tahanus lah gitu ya, bersemedi, bersemayam, tapi dengan tafakur, masya Allah gitu ya. Wa ikramu man yamurru alaihi, menghormati orang yang lewat di depannya Nabi ya. Minadifan, dari tamu-tamu, hormatin tamu kalau datang. Fakana yata'abbadu fi layali dawatal adad, dan Nabi beribadah pada waktu malam di waktu-waktu tertentu. Waqtara ta'abbuda fihi duna ghairihi, dan Nabi memilih beribadahnya di Goa Hira, tidak selain di Goa Hira. Li'annahu tujahul Ka'bah, karena Goa Hira ini menghadap ke arah Ka'bah pada saat itu. Wa huwa yajibu ru'yatuha tsumma wajaba 'alaihi wa 'alaina qiyamul lail. Kemudian wa huwa yajibu ru'yatuha, dan Nabi wajib untuk melihatnya Ka'bah pada saat itu. Makanya Ka'bah kan diperebutkan. Kaum kafir Quraisy juga Ka'bah, umat Islam juga Ka'bah awal-awalnya. Cuma Ka'bahnya di zaman Nabi beda dengan Ka'bahnya di zaman Quraisy. Banyak patung sekelilingnya. Ya, seperti itu. Semua wajib alaihi wa alaina qiyamul lail. Kemudian wajib kepada Nabi dan kepada kita semuanya qiyamul lail pada saat itu, bangun malam. Bangun belum sholat. Menghidupkan malam. Artinya jangan tidur. Bangun merenungkan kekuasaan Allah gitu. Cuma kalau kita makan beda. Bangun malam ngapain? MU 7-0. Tragedi pembantaian terberat itu. Summa nusikha fi hakina. Kemudian perintah tersebut teramandemen, mansukh di hak kita, di era kita sekarang. Wahaku, dan juga di era Nabi SAW alal mu'tamadi, menurut pendapat yang kuat. Dengan apa di amandemen? Bi fardhis shalawatil khamsi, dengan adanya salat 5 waktu. Nah, wahia afdalul ibadat. Salat 5 waktu ini adalah ibadah yang paling baik, terbaik, ibadah terbaik. Udah, ini salat 5 waktu ini adalah ibadah yang paling baik ya, daripada ibadah yang lain. Dan ini jadi pertanyaan pertama nanti di akhir, dikubur dulu mahalan. Ada hadisnya, baru saya baca tadi, lagi iseng ya Allah, tadi iseng aja saya disuruh ini Ustaz Faisal, disuruh ngetik 15 tema dari sekarang buat Indosiar, entah gila kan. Dan saya nggak mau materi yang biasa-biasa saja, harus greget gitu. Kalau yang biasa-biasa saja mah di majelis-majelis kampung lain juga bisa kita ulang-ulang lagi materi-materi kan. Ini saya pilih materi yang greget biar menaklukkan hati Mama Dede lah judulnya. Ada, udah 13, 2 bab lagi ini. Masih belum dapat inspirasi ini. Soalnya listriknya habis token tadi. Nanti bisa diatur ntar. Masih kurang 2 tadi. Apanya? Masih kurang 2 lagi. Jadi seharian full udah. Jadi judulnya pas lagi ngambil kitab, saya buka kitab Tuhfatul Ahwadi, ketemu tuh hadis tuh. Enggak. Kitabnya segini kan, saya ambil bagian tengah itu kan, ketemu ada hadis. Sesungguhnya yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir as-salat, itu salat. Itu di alam kubur udah Iya, di alam kubur udah ditanyain. Ini kita belum masuk ke bab nih ya. Yang paling pertama ditanyakan oleh Allah itu apa? Salat kita. Kalau misalnya orang nggak sholat, urusan selesai, disiksa aja langsung. Tapi kalau misalnya dia sholat, ya di hadis itu saya syarahkan artinya, maknanya.
Kalau dia sholat tapi ternyata sholatnya banyak kekurangan, misalnya nggak khusyuk, lagi sholat mikirin yang lain, Allah nyuruh kepada malaikat, unzuru, coba cek malaikat, hal min tatawwu, ada nggak ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan. Nah, kalau misalnya ada ibadah sunnah yang dia lakukan, yukammiluhu, maka sunnah itu bisa nambal yang belum diwajib. Kalau misalnya yang sunnah yang nggak ada, habis sudah. Rawatib itu termasuk. Iya, semua sholat sunnah. Dan di syarah dijelaskan begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa wajib dan puasa sunnah misalnya. Kenapa kita puasa sunnah? Salah satunya tanpa kita sadari, sunnah puasa sunnah yang kita lakukan itu juga bisa menambal puasa wajib kita kalau bolong-bolong. Masih suka gibahin orang, oke, makan minum, kita bisa menahan. Tapi ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran dan lain sebagainya, kayak nahan lapar dan haus doang, pahala nggak dapet. Itu ditambah sama sunnah. Makanya penting memperbanyak sunnah tuh di situ. Ya, ya kalau ditanya pertanyaan tadi dikubur duluan udah ditanya, ya begitu. Makanya nanti Pak Musa, jenazah sebelum matinya itu dia udah ngomong loh. Cuma kita nggak bisa mendengar. Kalau habis. Kalau jenazahnya orang soleh, dari mulai mati itu udah ketahuan dia. Qaddimuni. Buruan bawa, lama-lama amat sih lu, nunda-nundain. Urus gua. Udah gak sabar, udah ngeliat indahnya nikmat kubur. Baru kubur loh. Qaddimuni, buruan kuburin gua. Itu orang-orang soleh tuh kayak gitu. Tapi kalau mayatnya orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa, wailakum, woi, aina tadhabun, lu mau bawa gua kemana? Gitu. Ditanyain semuanya. Tolong jangan, mau bawa gua kemana? Tolong jangan. Udah tahu tuh di depan azab kubur menanti dirinya. Udah tuh kan dijebloskan ke dalam kubur. Nanti di kubur orangnya yang soleh itu berdoa sama Allah. Ya Allah, buruan apa hari kiamat? Kenapa? Nggak sabar merasakan indahnya surga. Ya benar. Nggak sabar menantikan indahnya surga. Ya Allah, buruan ya Allah kiamat. Ya kita minta entar-entarin ya Allah, belum tobat. Jangan dulu beberapa. Makanya. Tapi orang-orang soleh enggak, udah minta kiamat buru-buru. Itu kan ajib kan orang-orang soleh. Beda halnya sama orang-orang yang toleh, fasik. Ya Allah, jangan dah kiamat, tunda dulu ya Allah. Dia padahal dikubur disiksa kan? Tapi dia lebih harus siap menahan azab kubur daripada nanti harus merasakan lebih pedihnya azab neraka nanti. Itu nasib mereka yang kena kehimpit kubur. Kalau saya baca kitab Irsyadul Ibad tentang masalah orang-orang yang toleh itu, nanti kan ada malaikat, ada cerita nih, nggak apa-apa ya sedikit. Di kitab Irsyadul Ibad, di zaman Nabi, di zaman para ulama dulu itu ada seorang yang meninggal dunia. Dia dikuburkan. Ternyata pas dikuburkan di tanah yang pertama itu banyak keluar ular. Ular pada nongol dari dalam lahatnya. Orang-orang kan kebingungan, dicari nggak bisa, apa disingkirin keluar lagi, singkirkan keluar lagi. Akhirnya dicari ke tanah yang lain, digali lagi mau nggak mau. Ternyata masih juga ada keluar ular. Dan mau nggak mau akhirnya udah terpaksa, sebisa-bisa dipaksain di situ. Ditaruh di liang lahat. Pas ditaruh di liang lahat, begitu dimasukkan dan diuruk, itu kedenger suara remukan tulang, dan itu semua orang yang ada di situ ngedengerin ini. Kruk gitu ya. Susah banget nih ngurus nih jenazah, udah berat bawanya sebelumnya. Kan bingung ya, akhirnya yang merawikan kisah tersebut punya paman. Pamannya nanya ke istri orangnya ini. Jadi begini ibu, tadi di kuburan tuh tahu nggak, suamimu tuh begini. Kenapa sih kalau boleh tahu? Dijawab sama istrinya, karena dia ibadah dalam keadaan junub pak. Nah, Pak RT tuh menurut teh. ibadah wajib loh ya maksudnya ya. Kalau ngaji gini junub nggak apa-apa. Ya, ini nggak dosa. Ini ada kisahnya bener. Ini ada kisah. Bisa dicek di kitab Irsyadul Ibad yang ngarang kitab Fathul Mu'in tuh beliau tuh. Abang ikhlas sendiri dia. Waliyadubillah ya. Udah uzubillah Pak RT ya Allah. Emang dia ya? Emang dia. Dia bukan uang itu berat. Ya. Nah, suara jenazah tadi yang ngomong buruan kuburin aku, itu kalau kedengar sama orang, itu suaranya menggelegar seperti petir. Untung Allah nutup rapat telinga kita.
Kalau itu kedengeran aja kata Nabi, la sa'iqah. Itu kedengeran semua orang-orang itu. Semuanya nauzubillah. Nah, ini pentingnya kenapa kita ngaji bab sholat di fikih itu kayak gini, salah satu tujuannya itu. Nah, itu kemudian itu ibadah Nabi ya, sebelum diwajibkan sholat ya, dengan ibadah-ibadah lainnya. Kita lanjut, ini masih pengantar nih, belum masuk sholat. Jadi sholat ini adalah ibadah yang paling baik di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Dan dia sifatnya adalah ibadah badaniyah, bukan ibadah maliyah. Ibadah maliyah ibadah pakai harta, yang nggak bisa enggak kecuali pakai harta. Tapi kalau sholat nggak butuh harta, dia hanya butuh badan kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudah diatur di dalam ilmu fikih. Itu yang pertama tuh, puasa. Setelah puasa apa ibadah yang terbaik? Summas saumu, kemudian puasa. Itu ibadah, semuanya baik ya, semuanya baik ya. Ini bukan bicara mana baik buruk, tapi mana yang paling baik di antara levelnya, manzilanya, marotibnya. Semuanya baik. Urutan kedua puasa. Kemudian summal haj, berikutnya haji, summa zakat, kemudian zakat. Ya. Fafarduha afdalul fardi. Dan fardunya sholat itu seafdol-afdolnya fardu. Wa nafluha afdalun nawafil. Sunnahnya sholat juga itu sunnah yang paling baik di antara ibadah sunnah yang lainnya. Kan banyak ibadah-ibadah sunnah. Sunnah menolong orang yang susah, sunnah bersedekah. Tapi sunnah sholat jauh lebih baik dari ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Afdalun nawafil ya. Sholat itu adalah sunnah yang paling baik. Wa afdalus sholati sholatul jum'ah. Pertanyaannya, sekarang sholat yang terbaik sholat apa? Di sini dijelaskan sholatul jum'ah, sholat Jumat. Itu sholat yang paling baik adalah sholat Jumat. Bukan yang lain yang gak baik, ini yang terbaik di antara yang baik. Tuma asruha. Kemudian yang kedua, asarnya Jumat. Asar pada hari Jumat maksudnya itu. Bisa jamaah ya. Ya, ini kita nggak bicara hukum jamaahnya dulu atau munfaridnya dulu sih Pak Musa. Kita bicara posisi nama sholatnya ini, kelas-kelasnya sholat ini. Summa asru ghairiha, kemudian asar selain hari Jumat. Ya. Summa subhiha, kemudian subuhnya Jumat. Subuhnya Jumat, berarti subuh yang ada pada hari Jumat. Itu yang afdal. Summa subuhu ghairiha, kemudian subuh selain Jumat. Ya, itu level berikutnya. Summal isya, kemudian baru masuk sholat isya. Summa zuhru, kemudian baru masuk sholat zuhur. Sholat zuhur ternyata kalau sholat pertama bukan di level teratas. Ya, ini berdasarkan dalil mungkin. Summal maghribu, kemudian baru sholat maghrib. Wa zahiru kalamihim istiwa'u kullu min hadhihi thalatha. Nah, dan zahir kalam mereka itu sama tiga yang terakhir ini, isya, zuhur, maghrib. Itu sama semuanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Minal jum'ati, dari Jumat dan selainnya. Wa qad yazharu khilafuhu, tapi ada pendapat berbeda yang mengatakan enggak begitu, semuanya sama. Nah, udah. Tadi Pak Musa nyinggung soal jamaah. Di sini juga dijelaskan. Wa afdalul jama'ati, jamaah yang paling afdal jama'atul jum'ah. Sama tuh. Jamaah salat Jumat. Summa jama'atu subiha, jamaah subuhnya Jumat. Di subuh pada hari Jumat. Jama'atu subhi ghairiha, jamaah subuh selain Jumat. Terus summa jama'atul isya, kemudian salat jamaah isya. Summa jama'atul asri, salat jamaah asar. Summa jama'atul zuhri, salat jamaah zuhur. Summa jama'atul maghribi, jamaah maghrib. Udah itu, titik, selesai. Wal ibadatul badaniyah al batinah. Kemudian setelah itu baru ibadah-ibadah badaniyah tapi yang batin. Seperti apa contohnya? Kata tafakur, berpikir. Ternyata berpikir juga kalau niat kamu ibadah itu. Wasobri, sabar. Waridho, ridho dengan apa? Bil qadha, dengan qadha. Wal qadari, dan dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu kata salati. Nah, faqad warada, ada satu dalil yang jelaskan tafakkuru sa'atin, berpikir sejenak, sesaat, khairun, itu lebih baik min ibadati sittina sanah, dari ibadah 60 tahun. Wis. Wa afdalul jami'il iman, dan itu termasuk iman yang paling baik juga. Jadi mikir juga ternyata, ini kan mikir kita semua ngaji. Insya Allah ini lebih baik dari ibadah. Kalau mikir cicilan bingung juga kan? Nah itu dia, kan, apalagi kita Pak. Silakan tanya sama yang memberikan cicilan. Saya mau ngomongin tapi nggak enak. Ya Allah. Alhamdulillah, ahlan wasahlan. Nah itu ya, itu ibadah yang paling baik. Nah sekarang baru kita masuk ke inti pembahasan. Tadi prolog ataupun muqaddimah tentang masalah sholat, supaya kita lebih menghayati ketika kita ngaji sholat itu betapa agungnya ini bab yang sedang kita bahas sekarang.
Ini ngomong-ngomong bisa nih gue jadiin tema ntar nih ya. Begini ya. Kan Pak Jai ketemu kan? Ya. Wahia lughatan ad-du'a'u. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia lughatan ad-du'a'u. Apa sih yang dinamakan dengan salat? Makasih yang udah di tap-tap layarnya teman-teman. Jazakumullah, bantu tap-tap layarnya ya. Wahia lughatan, dan dia salat secara bahasa. Nih kita bicara secara bahasa dulu nih. Ad-du'a'u, yakni bermakna doa. Itu salat. Hasan ngedoain saya, ya Allah mudah-mudahan Ustaz Fikri lolos di aksi Indosiar jadi juara 1. Udah salat. Secara bahasa tapinya. Semua doa itulah salat, tapi secara bahasa. Ya. Doa itu sholat ya. Nah, salat secara bahasa adalah doa. Wa syar'an, dan secara syara', ya kenapa emang salat doa? Karena isinya salat doa semua, Pak. Iya. Isinya salat doa semua. Kalau kita salat sendiri, banyakin doa. Pakai bahasa Indonesia, Ustaz, pakai bahasa Indonesia, tapi jangan diucap. Hati-hati aja. Minta semuanya. Terserah mau di ruku mau ruku, mau di sujud. Apalagi doa yang paling saya suka itu adalah doa duduk di antara 2 sujud. Nah, itu jadi materi saya juga tuh. 8 mustika dalam sholat. Itu kita temukan di posisi duduk di antara 2 sujud. Ahlan wa sahlan. Foto. Di sini enggak, Pak? Kalau kita merenungi fadilahnya luar biasa, Pak. Kayaknya hidup walaupun kita nggak punya duit, cicilan udah tinggal 5 hari lagi, duit masih belum jelas. Nangis. Gitu. Tapi kalau udah sholat kayaknya nggak takut deh, tenang-tenang aja gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Ilmu cara mengeluarkan uang saya udah diajarkan sama Pak RT. Tinggal cara narik uangnya doang yang belum diajarin. Enak Pak RT, masalah itu gampang ya kan. Udah Pak Ustadz. Nah itu enak banget gitu. Udah. Tenang. Nah tenang. Tenang aja gini ya. Tenang aja mangkal. Saya puyeng dengerin. Ya Allah ya Rabbi ya. Nah 8 mustika dalam sholat tuh bisa dikonfirmasi diduduk di antara 2 sujud. Baca aja artinya, mantap itu ya Allah. Rabbil firli, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Minta ya Allah sayangin saya ya Allah. Kalau udah orang disayang mana sih mau ditinggalin? Terus apa lagi? Warzuqni, kasih rezeki tuh. Jadi sholat juga ngedatengin rezeki ternyata. Terus warfani dulu apa warjurni dulu? Warfa'ni, angkatlah derajatku. Terus wajburni, ya Allah cukupkanlah aku. Terus warzuqni, udah. Terus apa lagi? Wahdini, tunjukkanlah aku. Wa'afini, kasih aku kesehatan. Maafkanlah kesalahanku. Nah itu 8 mustika sholat itu. Kalau kita resapi maknanya luar biasa. Kita baca-baca aja ya Pak ya, kadang-kadang nggak tahu artinya itu. Padahal artinya mantep banget itu kalau kita resapi. Udah Biasanya udah banyak kopi nih. Masya Allah. Jazakallah khairan katsir yang udah di tag. Makasih teman-teman semuanya. Oke. Wa syar'an. Nah, kita lanjut secara syara'. Wa syar'an, dan secara syara' apa itu salat? Kama qalahu Rafi'i, sebagaimana ma yang mengatakan akannya ma oleh Imam Rafi'i, yang dinamakan dengan salat itu adalah aqwalun, segala ucapan-ucapan. Aqwalun, segala ucapan-ucapan. Wa af'alun, dan gerakan-gerakan. Arti af'al itu perbuatan, tapi kayaknya lebih enak di sini diterjemahkan gerakan ya. Wa af'alun, gerakan-gerakan. Muftatahatun, yang dibuka. Iftitah, muftatahah, membuka. Yang dibuka bitakbiri, dengan takbir. Muhtatamatun, lagi ditutup. Bitaslimi, dengan salam. Bisyara'ita, dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Itu definisi sholat. Segala ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang di start dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu sholat, definisi sholat. Masalahnya kalau kita belajar bahasa Arab, sholat bahasa Arabnya
shalla yusalli. Sholawat bahasa Arabnya juga shalla yusalli. Kalau saya ngomong shollu ala nabi, itu maknanya jangan sholat kepada nabi, tapi sholawat kepada nabi. Tapi kalau sholat zuhra, itu artinya nggak boleh sholawat zuhur, tapi harus diterjemahkan sholat zuhur. Nah, jadi ini pengetahuan bahasa Arab sedikit ya tentang sholat. Masuk. Di belakang Pak Her. Alhamdulillah. Kosong. Masuk, Pak. Masuk. Besok jangan taruh lagi ya. Ada preman kelas sekarang lah. Kepala sekolah ya, kepala sekolah. Bukan itu satpam jaga pintu. Satpam pintu sekolah ya. Terbang lah. Bagaimana sih cara kita mengetahui arti sholla itu sholawat atau sholat? Lihat, kalau sholla dikaitkan dengan doa, itu maknanya sholawat. Karena arti sholawat itu doa. Ada ayatnya kan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Itu bisa diartikan sholat juga kalau kita nggak tahu. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi. Kalau belum ngaji diterjemahkan ntar, sesungguhnya jadi Allah itu dan malaikat sholat ke nabi. Nah, betul makna sholat yusolli, sholat itu bisa jadi sholat. Tapi ternyata tidak semuanya, tergantung indikasinya. Nah, Allah dan malaikat sholawat kepada nabi. Nabi juga bisa bersolawat kepada Allah. Tapi solawatnya Nabi kepada Allah itu beda sama solawatnya Allah kepada Nabi. Kalau solawatnya Nabi kepada Allah itu artinya apa? Solawatnya Nabi kepada Allah itu artinya apa? Ad-du'a'u bil khair, doa kebaikan. Tuh. Jadi ketika kita solawat kepada Nabi, hakikatnya itu doa Pak buat kita semua ya. Ketika Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu hakikatnya kita lagi berdoa kepada Rasulullah yang feedbacknya juga buat kita sendiri. Nah, apakah salawat Allah ke Nabi juga begitu? Beda. Salawat Allah ke Nabi itu dalam bentuk rahmat maghfirah, rahmat kasih sayang Allah. Itu. Jadi bahasanya satu, artinya berbeda. Nah, salat kalau dikaitkan dengan gerakan-gerakan, baru maknanya salat. Kata-kata sholat kalau dikaitkan dengan gerakan, baru keluar makna salat di situ. Nah, itu perbedaan. Ya, karena ada hadis man lam tanhahu salatuhu. Nah, itu ada hadis. Barang siapa yang tidak bisa mencegah solatnya seseorang anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, fala salata lahu, maka enggak dianggap solatnya. Artinya apa? Ai kamilah, artinya solatnya enggak sempurna. Kan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika ada orang sholat si sholat tapi STMJ, nah berarti dia sholatnya belum sempurna. Ciri melihat seseorang bagus atau tidak dalam sholat itu dilihat dari akhlak kepribadian sehari-hari. Itu pantulan cermin dalam sholat. Nah, jadi semua perkataan perbuatan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Di sini malah udah ditafsil duluan Pak, belum masuk babnya. Saya bacakan sedikit aja. Aqwal, ucapan-ucapan dalam sholat itu ada 5. Wa qauluhu af'al, gerakan-gerakan ada samania, 8. Ya. Fal jumlah, kalau di jumlah 5 tambah 8 salah 11, semuanya 13. Yang 13 ini kata Syekh Bajuri, allati hiya arkanus sholat, itu adalah rukun sholat. Bukannya rukun sholat ada tumak ninahnya Ustaz? Ada, betul. Ya, bagi yang berpendapat tumak ninah adalah bukan rukun. Cuma kalau di kita madhab Syafi'i, tumak ninah dianggap rukun. Biar sholat nggak buru-buru. Kalau nggak pakai tumak ninah, sah sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah sholat. Sah sholat. Nggak baca apa-apa, sah sholat. Ini bicara sah atau tidak. Tapi kalau pakai tumak ninah, nggak bisa. Tetap harus ada diemnya. Allahu Akbar, Al-Fatihah, udah selesai. Allahu Akbar, pindah rukun ke rukun kan pakai takbir kan? Allahu Akbar. Nggak bisa baca doanya apa, udah diem aja.
diam sekadar bacaan doanya. Ya 5 detik. Buat mereka yang nggak bisa sholat. Ntar nih kalau kita ada mu'alaf datang ke kita, ajarin dong Ustaz sholat. Ajarin dulu minimal gerakannya. Af'alnya dulu. Akwalnya belakangan. Gerakannya dulu, ucapannya belakangan. Udah ikutin. Ente ikutin aja gerakan aneh. Itu aja. Sami Allahu liman hamidah. Diam aja. Sah sholat. Kecuali baca Fatihah ya. Baca Fatihah wajib kan? Itu rukun. Karena baca doanya sunnah. Ya, nanti tahiyatnya yang kedua. Nanti ada dibahas. Nah, kita akan bahas ini nanti, nggak usah khawatir. Insya Allah setelah Lebaran ya. Masih lama, nggak usah khawatir. Tapi saya bocorin nggak apa-apa, biar nggak kepo. Bagi yang tidak menganggap tumak ninah, ya karena apa? Ada pendapat yang mengatakan tumak ninah itu adalah mengikuti rukun. Fala tu'addu ruknan, maka tumak ninah nggak dianggap rukun. Dia memang udah otomatis mengiringi Pak Ustadz, jadi nggak usah dianggap sebagai rukun alat tahqiq menurut satu pentahqiqan yang telah dipastikan khilafan lima jaro alil musannif. Beda pendapat sama musannif ini. Musannif kitab ini nih Fathul Qarib ini tetap memasukkan itu adalah sebagai rukun. Ya. Fal aqwal. Nih yang dimaksud dengan aqwal nih ya, ucapannya apa aja sih rukun yang wajib ucapan? Yang pertama takbiratul ihram. Itu aqwal tuh. Ucapan takbiratul ihram. Karena kan takbir kan selain ada gerakan juga ada Allahu Akbar. Ucapannya ini yang dilihat. Ya. Takbiratul ihram. Terus qiraatul Fatihah, baca surat wa tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Wassalatu ala nabi ba'dahu, setelah tahiyat salawat kepada nabi. Wajib tuh. Enggak salawat nabi enggak sah salat. Wa taslimatul ula, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang wajib. Ya, salat tuh. Wal af'al, selesai yang ucapan. Wal af'al, yang gerakan apa? Yang gerakan yang pertama an-niyatu. Yang paling utama itu niat. Pak Ustaz, niat emang ada gerakannya? Ada. Maksudnya apa? Li'annaha fi'lu qalbiyyin. Gerakannya gerakan hati. Ya. Hati juga dianggap gerakan. Fi'al qalbi af'al qalb, pergerakan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh hati, perbuatan yang dilakukan oleh hati. Jadi dianggap rukun Mas. Meskipun pada kenyataannya lafaz, tapi kan niat bukan di lafaz. Lafaz sunnah kan? Yang penting di sini, enggak diucapin juga. Sah salat. Diam aja udah. Yang penting hati niat, saya mau sholat zuhur 4 rakaat sendiri atau makmum atau jamaah karena Allah Ta'ala, sah sholatnya. Tuh. Kemudian apa lagi? Qiyam, diri. Diri wajib sholat. Sunnah sholat wajib. Sholat sunnah, sunnah. Sholat sunnah, sunnah diri. Jadi jangan ada lagi alasan nanti di Masjid Ar-Rahmaniyah atau Mas'a capek imam kelamaan sholat. Kenapa? Kan boleh duduk. Pak Musa, nauzubillah jangan sampai kambuh ya. Kalau misalnya nanti pengen sholat tarawih 20 rakaat terus capek, duduk aja Pak Musa, nggak apa-apa. Bangku bisa siapin. Iya, jangan. Kalau belum tidur nggak apa-apa. Apalagi Mas A udah ada kursi kan? Ya, kursi udah siapin nggak? Tuh. Udah Bang Musa. Jadi jangan ada lagi, Kalau masa diem aja. jangan ada lagi yang protes ke imam kalau sholatnya kelamaan. Harus 3 aja. Tinggal balikin aja lagi ke dia. Kan bisa kalau ente capek ente duduk. Masalahnya kita nggak ngerti ngaji fikih. Saya juga pernah kok Pak kalau sholat di rumah kadang sambil pengen murojaah hafalan Quran yang pernah saya hafal walaupun dikit-dikit ya. Lu kalau main sambil duduk misalnya kalau udah capek, atau dulu lagi kuliah tuh lagi semangat-semangatnya ngapalin Al-Quran karena emang wajib ya. Itu sambil sholat taraweh. 1 juz itu kan 1 rakaat 1 lembar halaman. Jadi biar pas 20 rakaat habis 1 juz. Maksudnya begitu. Kalau enggak udah saya langsung ruku. Kalau enggak hafal, kalau macet sambil dilihat bisa. Enggak masalah. Capek, rakaat kedua duduk. Sah kok. Nah, itu intinya apa? Sholat wajib berdiri, sholat sunnah berdiri. Diri lebih afdal. Nanti bisa kita praktekkan di masjid. Dan saya rasa nggak harus selalu kita sholat di masjid kok. Namanya sholat sunnah boleh di rumah. Sekali-kali kita jamaah sama istri, sama anak, ajak sholat taraweh bareng-bareng di rumah, boleh. Bahkan istri kalau dia tidak lazim untuk sering beribadah keluar, atau wanita-wanita yang zulhai'ah akan mencolok perhatian orang tentu di rumah aja udah sholatnya. Tapi kalau bagi Pak RT dan orang-orang yang punya kepentingan sosial, hukumnya berbeda. Untuk menjadi teladan dan contoh.
Bukan Pak RT ini udah luar biasa beliau, Pak. Ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin nggak, maksudnya pasti jadi teladan, maksudnya gitu. Gitu teh. Kelar ya. Ini mah saya mah baik ini ya, bener ini, masya Allah emang itu begitu di hukum fikih dijelaskan orang-orang yang zuhai'ah itu kalau misalnya memang dia bisa menjadi teladan lebih baiknya Baik di sekarang tat ya. Kalau sekarang ini baiknya. Masya Allah itu ya. Yang pertama tuh hati ada 8 ya tadi ya, berapa? Al-af'al enggak yang gerakan 7. semuanya kan 13. Wal af'al yang dimaksud dengan af'al pertama niat. Wal qiyam 2 berdiri. Ya, gerakan ya. War ruku. Oh, wajib ruku. Wal i'tidal. Ba'da ruku, setelah ruku diri lagi. Sujud 2 kali, termasuk tuh. Sujud 2 kali. Setelah sujud 2 kali yang pertama, julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Kemudian wal julusul ladzi yaqibuhu salam. Kemudian duduk yang mengiringi salam. Berarti duduk yang terakhir. Akhir-akhir. Duduk terakhir. Itu wajib tuh. Berarti pertanyaannya sujud kedua sunnah apa wajib? Nah, ntar kita akan bahas di sini. Nah, terus wat tartib dan berurut-urutan. Apa arti berurutan? Sesuai dengan urutan tadi. Maka enggak sah Allahu Akbar sujud dulu baru ruku. Enggak sah kayak gitu. Saya sambit. Nah, itu. Jadi semuanya ada 13. Nah, ini pembagian di fikih ini enggak ada di Al-Qur'an ini. Kita baru nemuin hukumnya di mana? Di kitab fikih. Gitu. Makanya kembali ke Quran dan kembali ke sunnah betul. Tapi di mana cara nyarinya? Ini ulama udah real banget kayak gini. Makanya enak banget udah ngaji kitab fikih. Ini belum kembali kita mah dari kamar mana kan? Dan ini baru satu madhab. Ustaz Saifullah tahu dah tuh. Ini udah diminta madhab yang lain. Keder gitu, masya Allah. Kita nggak kemana-mana, ini belum kembali. Bisyara'ita dengan syarat-syarat. Oke, kita lanjut. As-salatul mafrudatu. Man yuridu ay yaqra' Ustaz Furqan. Ahlan Ustaz. Tabarrukan Ustaz. Berkah Ustaz. As-salatu. Sekalian artinya Ustaz. Gampang Ustaz ini betul. Teksnya aja ya. Ya, siap. Jeung arti nana atuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul mafrudatu. Wa fi ba'din nasqi as-salawatul mafrudat khamsun. Yajibu kullun minha bi awal waqti wujuban musi'an ila ayyabqiya minal waqti ma yas'iha fayudayyiku hina idzin az-zuhru ay salatuhu qala an-Nawawi samaitu bidzalika li'annaha zahiratun wastin nahari wa awalu. Oke, titik dulu Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Barangkali diartiin Ustaz. As-salatul mafrudatu. As-salatul mafrudatu salat fardu wa fi ba'din nasri, dan di sebagian teks Imam Syafi'i yang dipakai mana mazhabnya? as-salawatul mafrudat salat fardu khamsun 5. Ya. Yajibu wajib kulun semuanya minha darinya di awalil waktu, di awal waktu. Wujuban wajib. Musian muasaan yang luas ila ayabqiya sampai tetap, sampai tersisa minal waktu dari waktu ma apa yang yasauha luasnya fayudoyiku maka tetap, sempit hina izin di satu kesempatan, hina izin ketika itu az-zuhru salat zuhur, ay salatuhu yakni salatnya, qala berkata An-Nawawi, Imam Nawawi, sama itu menamakan, menyebutnya bidzalika dengan itu, li'annaha karena sesungguhnya salat zahiratun jelas, wastin nahari pertengahan siang. Oke, mantap Ustaz. Masya Allah, luar biasa.
As-salatul mafrudatu. Jazakallah Ustaz Furqan. As-salatul mafrudatu, salat fardu itu, ya. As-salatul mafrudatu, bermula salat fardu, wa fi ba'din nusakhi as-salawatul mafrudat. Di sebagian teks yang lain bukan as-salatul mafrudatu, tapi as-salawatul mafrudatu, sama aja artinya. Salat yang wajib itu khamsun 5. Salat yang wajib itu khamsun 5. 5 ini yajibu kullu minha, wajib setiap daripadanya 5 di awalil waktu, di awal waktu. Wajibnya wajib yang bagaimana sih? Wujuban musi'an atau muwassa'an. Wajib yang luas waktunya. Nah, itu. Wajib yang luas waktunya. Di awal waktu masih luas. Wajib tapi wajibnya masih luas. Sampai kapan wajib luasnya ini? Ketika disebut sampai kapan berarti menyempit. Ila ayyabqa minal waqti, hingga bahwa tersisa daripada waktu oleh ma yasauha, yang luaslah salat, yang luas ia waktu daripadanya akannya salat. Fayudayyiqu hina idzin, maka menjadi sempit waktu salat ketika itu. Ya, intinya waktu dari waktu tadinya longgar makin kesini waktunya makin sempit sampai waktu sempit, maka pada akhirnya waktu tersebut menjadi sempit. Ya. Kemudian az-zuhru 5. Ini dalam kurung, ketemu dalam kurung lagi saya. Az-zuhru itu 5. Berarti ini badal dari khamsun. Apa yang 5 itu? Az-zuhru yang pertama zuhur. Apa itu zuhur? Ai salatuhu. Artinya salatnya zuhur. Nah, pertama tadi kita bahas salat zuhur dulu nih ya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, summiyat. Kalau summiyat artinya dinamakan, kalau sama itu aku menamakan. Tapi sama aja, maknanya udah oke. Summiyat, dinamakan bidzalika, dengan nama itu zuhur. Kenapa sih zuhur? Bukan dengan nama yang lain selain zuhur. Kenapa? Li annaha zahiratun, karena zuhur itu zahiratun, nampak, waston nahari, pada waktu pertengahan siang. Zuhur, zoharo artinya jelas. Zoharo dasarnya bahasa Arab zohir. Kita kan sering nyebut zohir. Yang zohir, yang batin. Zohiron wa batinan. Apa sih arti zohir? Jelas. Satu kata padanan tuh sama zuhur. Artinya apa? Sholat zuhur itu adalah sholat yang paling pertama jelas muncul dan nampak. Dan itu terjadi di waktu siang. Nah, itu kita bicara dulu tentang sholat zuhur. Nah, tadi di sini ada kata-kata ila ayyabqa minal waqti ma yasauha, sampai tersisa waktu yang memungkinkan untuk melakukan sholat. Artinya apa? Fatajibu sholatu fauran hina idin. Maka ketika kita mengetahui bahwa waktu sholat itu sempit, artinya udah mepet, udah di akhir. Zuhur gak sholat-sholat sampai ketemu jam 3, udah mepet banget itu jam 3. Maka fatajibu sholatu fauran hina idin. Detik itu jam 3 hukumnya udah wajibnya udah nyempit, nggak lagi luas. Itu udah wajib sholat. Fa in syara'as fi sholati wal baqi minal waqti ma yasa'ul wajibati. Sekalipun ketika dia sholat keluar dari waktu sholatnya. Maksudnya gimana? Sholat zuhur, Allahu Akbar, ajan, Allahu Akbar, lanjutin. Sama sih. Cuma dosa. Ada dosanya tetap. Dosanya ninggalin lalai apa, ngenteng-ngentengin sholat. Apa orang Itu teh. lu belanja masih bilang Ma yasawal wajibati wa sunan jazalahul maddu. Ya. Tapi begini, kalau kita masih punya kesempatan untuk tidak keluar dari waktu sholat, sholatnya jangan dilamain. Maksudnya begitu. Kita sholat 10 menit lagi, itu udah keluar waktu. Ini soal, boleh nggak kita manjangin sholat atau mendekin sholat? Ya kan? Ini dua ini dulu. Ketika kita mengetahui bahwa waktu sholat masih luas, itu mau panjangin sampai kapanpun silakan. Tapi kalau kita tahu bahwa sisa waktu sholat, misalnya menurut ijtihad jam, tinggal 10 menit lagi, nggak usah dipanjangin bacaannya. Kulhu sama auzubirubinas aja udah. Kulhu sama anas sudah selesai. Itu.
Usahakan jangan sampai ada rangkaian kita yang keluar, rangkaian sholat kita yang keluar dari waktu sholatnya. Tapi kalau udah terlanjur keluar, jazalahul mat, udah panjangin aja sisanya nggak apa-apa. Sampai masuk waktu sholat lagi. Bahkan ketika itu Pak, wudunya nggak boleh pilih yang sunah-sunah. Yang wajib aja udah. Daripada wudu ini lama lagi, waktu sholat keluar, jadi dosa. Lebih baik kita sholat buru-buru, tapi masih di waktunya, adaan. Daripada jadinya qodoan. Walidzalika, karena itu ruwiya anis Siddiq, pernah ada diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar nih, cerita di kitab nih. Annahu tawwala bihim fi sholati subhi. Abu Bakar As-Siddiq memanjangkan bacaan sholatnya di waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh kan gak panjang, kayak maghrib. Bacaannya dipanjangin sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi masalah jelas. Fakilalahu, abis sholat ada yang ngomong ke Abu Bakar. Fakilalahu, maka dikatakan kepada Abu Bakar ba'da an faragha, setelah selesai menunaikan sholat, Abu Bakar, kadati syamsu an tatlu'a. Ini matahari hampir terbit nih Abu Bakar. Ini matahari hampir muncul, hampir nongol. Faqalu, dan mereka berkata, lau tala'at lam tajidna ghafilin. Maaf, faqal bukan faqalu ini, faqala, ini la-nya hilang di kitab ini nih. Tapi pasti faqala ini. Ini faqo lau tala'at. Yang maksudnya faqala, saya jadi baca faqalu tuh. Faqalu mereka berkata, faqala Abu Bakar doang yang bilang. Beda gara-gara satu huruf hilang nih. Cetakan kitabnya nih, ngantuk yang lagi ngetik nih. Faqala Abu Bakar lalu merespon, lau tala'ati syamsu lam tajidna ghafilin. Andai pun matahari sudah terbit, itu matahari tidak akan melihat kita dalam keadaan orang-orang yang lalai. Artinya beliau termasuk berpendapat, udah panjangin aja, nggak apa-apa sampai keluar waktu sholat gitu ya. Tapi di sini dijelaskan, fahadihi suratul mad. Ini contoh judulnya memanjangkan sholat. Dijelaskan wa ma'adzalik, meski demikian, fal aula tarkuhu, yang paling baik nggak usah dikerjain. Ya udah, sholat standar aja. Lagi juga di antara kita siapa yang sanggup bacaannya dipanjangin segitu? Nah, itu. Protes iya yang ada malah. Tapi kalau sholat sendiri, emang sunnahnya dipanjangin Pak. Kalau sholat sendiri ya, sunnahnya dipanjangin. Atau jamaah yang mahsurah. Jamaah yang mahsurah. Apa itu jamaah yang mahsurah? Jamaah yang memang jamaahnya udah dikenal, udah diketahuin. Santri misalnya di pesantren, ngajak sholat isya, udah disepakatin anak-anak, isya kali ini kita baca surat Al-Kahf. Baca nggak masalah sambil murojaah kan. Apalagi di pesantren tahfidz Pak Jai, itu bacaannya jangan ngarep sebentar. Nggak kuat masjid masa jamaahnya ditarik ke situ. Yang ada aja udah pada protes. Ya udah baca kita tidur aja. Itu alasan RT pakai ngomong ke mas saya itu. Itu ngomong mas saya. Salah satu itu kepanjangan. Itu ya. Siapa itu? Itu jamaah, itu kalau jamaahnya jamaah mahsurah, artinya udah ditentukan orang-orangnya. Tapi kalau jamaahnya nggak mahsurah, ada orang tua di situ, ada yang gojek di situ, ada tukang paket di situ, ada yang kerja di situ, ada yang lagi namu mampir di situ, makruh, bahkan bisa jadi haram memanjangkan bacaan. Itu yang pendek-pendek aja bacaannya. Itu Nabi gitu di hadis loh, di hadis sudah dijelaskan. Susah dibilangin. Tapi saya mah nggak jauh jauh ya. Allah. Nyambung aja sih. Tapi kan sekarang kan saya termasuk berpendapat ya, mohon maaf nih ya, saya tidak menyinggung kepada siapapun, semua baik insyaallah. Ya. Baik. Untuk masalah sholat Jumat subuh di kita, kalau memang udah ada kesepakatan bahwa sholat subuh kita membaca misalnya sajadah, dan itu otomatis kan mencari ayat-ayat yang ada ayat sajadahnya. Kalau misalnya sekiranya buat kita keberatan, cari masjid lain di hari Jumat itu. Bisa kan, itu jadi salah satu solusi kalau udah sepakat. Tapi yang khawatir saya, jangan-jangan semua jamaah belum sepakat gitu. Kalau belum sepakat, didiskusikan lagi dengan jamaah supaya nanti sholat subuhnya jangan sampai 15 menit gitu. Misal, itu bisa jadi salah satu solusi. Karena apa? Ada sunnah-sunnah
Yang itu dianjurkan, tapi akan menjadi salah ketika salah disampaikan, Nah, gitu. salah dilaksanakan. Cocok. Contohnya apa? Azan pertama. Di sebagian daerah, azan 2 kali subuh. Betul. Ya kan? Iya. Ada azan pertama, itu tanda waktu sudah mulai sepertiga malam terakhir. Kode, siap-siap. Ntar lagi sholat subuh. Agung. Ya. Pak Jai, ambil mic jam 4 kurang 15 menit. Nyalahin Pak Jenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diprotes di grup WA langsung. Siapa yang kesiangan? Misalnya, andai. Pasti. Padahal Pak Jai punya dalil. Saya udah ngaji loh di majelis roha. Ada loh azan pertama. Nah, beliau betul. Cuma nggak koordinasi dulu ke Pak RT. Disowan ke DKM misal jalurnya. Tapi yang nggak pernah kemasak. Ngapain Ini koordinasi? jatuh aja ya. Masih nggak pernah ke masjid. Kemarin itu Saban nggak mau. Mau. Masa beda kita sama KPI sama KPI di sana. Udah, ente iya aja teh, udah lah. Bilang iya aja pusing amat sih. Masya Allah. Summa in adroka rok'atan fil waqti. Kalau kita sholat, kita sempat dapat walau 1 rakaat, maka sholat itu menjadi adaan. Tapi kalau udah Allahu Akbar baru ngangkat, udah azan duluan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ganti kodoan. Niatnya di dalam hati. Ya. Itu jatuhnya udah sholat kodo. Iya dosa. Tapi tetap harus sholat. Lebih dosa lagi, udah sholat ditinggalin, nggak mau dikodok lagi. Percuma kita mau nangis-nangis depan Ka'bah, tapi sholat yang bolong-bolong masih banyak banget kagak ditambal-tambal. Nah itu menurut saya lebih baik ya, lebih baik kita kodok. Itu berat Pak, coba terapi deh. Mohon maaf ya, barangkali di antara kita ada yang dari kecil jarang dan baru sekarang kita tobat. So sholat kodok deh di rumah sendiri-sendiri. Kalau lagi kosong, ada waktu kosong nyantai, daripada gua baca WA nggak jelas. Nu teh. Tate lagi. Dia tahu kecilnya tahu saya tahu. Ya. Alim kalau beliau mah, makanya dipercaya beliau mau jadi RT. Bandel tahu. Itu tuanya bandel ya. Coba deh kalau kita bikin apa riyadhah olahraga, anggap aja riyadhah olahraga sholat ya. Nggak apa-apa ntar sholat duha misalnya, sholat duhanya 2 rakaat aja cukup, nggak apa-apa. Habis sholat duha kita sholat subuh. Habis sholat subuh kita sholat zuhur. Habis sholat zuhur seterusnya sampai mati. Kalau kita nggak tahu sholatnya, kalau kita nggak tahu berapa rakaat, ya Allah, saya balik umur 13 tahun, saya baru tobat umur 45 tahun, berapa tahun tuh nggak sholat tuh. Itu bayar Pak semua Pak. 25 tahun teh. Mana nimbangnya itu pusing. Ya silakan. Kalau misalnya tadi kan sholat kita Pengalaman. bayar. Kita sholat kodoin, dikodokan lah gitu ya. Iya. Kita nggak tahu hitungannya berapa, apalagi maaf tanda kutip mungkin banyak pada hitungannya. Iya. Kan udah tobatan. Ya Allah tobat dari nggak bener jadi bener, dan dari nggak sembahyang jadi sembahyang. Kan udah tobatnya diterima misalnya, kan kita udah tobat. Pengalaman. Apa tetap masih dibayar juga? Jawabannya untuk masalah sholat wajib. Tadi dibayar juga ya? Aduh bayar juga. Bayar apa? Duit. Bayar Kodok iya. Kodok. Kalau soalnya kalau puasa nanti bisa soma anu waliyu. Kalau puasa itu masih bisa dividyahin sama yang lainnya. Dibayarin. Tapi sholat nggak bisa. Dan ini sepakat 4 madhab loh. Iya. Untuk bayar kodok ya. Iya. Nah masalah kodoknya gini. Ini soal bukan zuhur apakah di waktu lain boleh? Boleh kapan aja. Oh, kapan Ini habis ngaji nih, sambil nunggu ngantuk. Sholat dulu ya Allah saya sempetin lah. Mau apa ya sekarang ya? Mau asar deh. Udah, sholli fardhu asri. Ntar jam 10:30. Ya udah sholli fardhu asri 4 rakaatin qadaan lillahi taala. Allahu akbar udah. Enggak bisa dikosor tapi ya. Oh, iya. Enggak bisa jadi 2 rakaat. Oh, Ini contoh. Nanti ini bulan puasa dong. Kayaknya itu ada niat ya. Yang jangan sengaja untuk memilih 2 waktu ini. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. 1. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Itu nggak boleh. Yang kedua, setelah sholat asar sampai terbenam matahari atau maghrib. Itu 2 waktu yang jangan. Yang lainnya bebas.
Kalau misalnya kita lupa, bukan haram semata-mata haram Pak Musa. Kalau kita lupa, kebangun, kita lupa, ya Allah tadi saya lupa sholat tuh. Kita langsung kodok buru-buru di situ, dan kita nggak sengaja untuk memilih waktu itu langsung sholat. Kita baru ingat, ya Allah ada yang lupa sholat saya, ya Allah kemarin, langsung sholat tuh. Walaupun jatuhnya setelah subuh, nggak masalah. Walaupun setelah sholat asar, nggak masalah. Kita baru ingat. Takut kalau tunda-tunda ntar nggak keburu umur. Nah, itu yang boleh. Tapi kalau sengaja memilih waktu, hanya mengkhususkan di situ, itu nggak boleh. Makanya saya bilang bukan soal nggak boleh sholatnya di waktu itu, memilih di waktu itunya. Sengaja mencari-cari waktu, padahal banyak nih waktu nih ada pilihan. Sengaja ditaruh di waktu itu nggak bisa. Kecuali kalau kasusnya Pak Jenal kerja di negeri yang non Muslim, hanya dikasih waktu untuk istirahat misalnya setelah subuh sampai terbit matahari, hanya waktu itu sholat nggak apa-apa. Kita nggak sengaja milih waktu, ya keadaan memaksa. Bahkan menurut satu pendapat, walaupun saya nggak merekomendasikan ini dilaksanakan, orang boleh sholat satu waktu sehari aja udah 5 kali sholat dalam satu waktu itu. Di waktu sholat zuhur misalnya jam makan siang, di situ sholat subuh, di situ sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya. Ada itu di kitab Bughyatul Mustarsyidin, tapi saya nggak rekomendasikan ini. Ini yang pendapat itu hanya dalam kasus case tertentu aja. Benar-benar darurat. Itu benar-benar darurat. Termasuk astronot barangkali itu bisa melaksanakan. Banyak ya. Siap. Keluarga udah baik. Apa maksud wailul lil musallin? Seperti apa tuh orang sholat itu bisa Allah cabut. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail lil musallin bagi orang-orang yang sholatnya sahun, sahin, sahayasu, lalai. Ya. Belakang-belakangan. Tapi kan dijelaskan di ayat berikutnya gimana bunyinya? Alladzina hum an salatihim sahun, terus yuraun. Yakni orang yang sholatnya pengen dilihat. Nah itu. Intinya apa? Ria. Dia pengen sholat tapi bukan karena Allah. Misalnya cuma pengen karena gua kan RT ya, biar dipandang. Bukan RT ini. Gua kan RW ya. Makanya dia ngemana begitu. Makanya Pak RT kenapa nggak sholat jamaah? Ngamalin ayat ini. Ya Allah. Sesat ini atuh nggak cari gaji kalau kayak gini gue. Ya Allah. Ya, RTJP. Kalau mazhab udah lah. Intinya itu. Tapi itu bukan bicara hukum, tapi ini bicara tentang masalah fadilah, keutamaan sholat buat orang-orang yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah, karena orang. Ketika dilihat kan berarti sholat otomatis karena pengen dilihat orang. Yuraun. Apa sih arti riya? Pengen dilihat. Beda sama sombong. Sombong merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Tapi riya, dia mungkin nggak merasa lebih baik. Cuma gue pengen dilihat doang sama orang. Udah itu riya itu namanya. Itu arti riya. Ro'a ya ru'yan. Menunjukkan diri ya. Pengen gue loh. Ini tahyaing entah. Itu riya. Sholat orang-orang yang riya itulah yang bukan malah dapat pahala, tapi dapat neraka wail. Karena emang dasarnya kan orang yang kenapa wail? Kenapa masuk neraka, Ustaz? Ada dikonfirmasi juga dalam hadis. Dalam ayat Al-Qur'an juga. Ketika fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Adam Hawa. Ya apa-apa saya geser ke situ, Ustaz. Adam Hawa udah dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, Adam, Hawa, la taqraba hadhihi syajarata. Ini pohon, kalian jangan deketin. Itu waktu di surga tuh Nabi Adam sama Hawa. Tapi ntar kita jangan nyalahin Nabi Adam ya di sini ya. Kita harus bela Nabi Adam. Ini hikmahnya aja. Tapi setan datang, Dam. Gue pengen ngasih tau sama lu. Ngapa Iblis nih. Sebenarnya Allah tuh nggak pengen tuh lu berdua ada di surga. Lah, kok begitu? Ya makanya Allah ngelarang makan pohon itu kan. Lah terus ngapa emang? Lu tau nggak itu pohon apa? Emang apa? Itu tuh pohon kekal. Nah, Allah nggak namain itu pohon kekal. Di Al-Quran bahasanya asyajarah, pohon doang. Nggak ada kata-kata kekal. Kekal bahasa Arabnya khuld. Makanya orang Indonesia nyebutnya pohon khuldi. Padahal di Al-Quran syajarah doang. Itu yang namain khuldi iblis. Makanya ente nggak ada di surga lama ntar. Terus kalau aku makan ini pohon, aku akan kekal. Iya. Akhirnya dimakan dah tuh, nyangkut lagi keplak di sini. Jadi capon. Itu dia. Untung cowok di sini ya. Makanya kaki
Enggak, kalau ke bawah lato-latonya nambah lagi itu. Itu tidak punya ngomongan itu. Fa'azallahuma syaitanu. Akhirnya setan berhasil menipu daya. Kenapa? Karena iblis sudah direspon permohonannya sama Allah. Ya Allah, aku tuh lebih, kan ada di surat Al-A'raf itu ya. Ma mana'uka, apa yang membuat kamu enggan iblis ketika aku perintahkan ketika aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Nabi Adam. Qala, iblis bilang apa? Ana khairum minhu, ya Allah. Aku tuh lebih baik dari Adam, ya Allah. Nah, itu sombong. Ya. Judulnya mah sama penyakit hati dua-duanya. Ria bisa jadi masuk di dalamnya sombong kalau kita ngaji kitab akhlak. Ya. Kenapa pengen dilihat? Bisa jadi merasakan saya lebih baik, meskipun kadang-kadang dia bukan jadi lebih baik, yang penting pengen dilihat aja gitu. Itu juga sama, nggak bisa. Makanya orang-orang yang sombong seperti iblis karena ada kesombongan dikeluarkan dulu di surga. Artinya apa? Surga tidak pas dan nggak bisa dimasukkan oleh siapapun yang ada rasa sombong di hatinya. Makanya keluar dulu. Adam bukan karena kesombongannya dikeluarkan, tapi karena diperdaya oleh iblis. Dan iblis sudah minta duluan sama Allah, ya Allah, laula an akhartani, tolong matiku ditunda dulu ya Allah, ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Dan di ACC proposalnya sama Allah. Silakan iblis. Emang kenapa sih kamu nggak mau sujud sama Adam ketika diperintahkan? Ya Allah, saya lebih baik. Khalaqtani minan nar. Kau ciptakan aku dari neraka, dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah. Oneng tuh iblis. Api berapa sih paling? Gas. Lah tanah semeter. Lah berapa sekarang? Lah itu. Kalau tanah sengketa gua Tergantung Oh, ya. ini pengajian calok nih. Biung tanah ngomong. Jadi orang sombong nggak masuk surga. Nggak masuk surga. usah juga teh, jangan sombong teh. Bukan sombong. Ngomong bener deh. Memang Dibersihin dulu ya di dalam, ya di neraka nanti dibersihin ya kalau kita itu ya. Itu awal kenapa orang-orang yang sombong sekalipun dalam hal ibadah, yang lebih bahaya itu sebenarnya dalam hal ibadah. Kalau sombong dalam hal harta, oke lah ya, orang bisa menilai itu baik dan buruk. Harta 56 miliar misalnya, kena pasti. nah itu kena. Lagi diudak terus. Artinya enak loh untuk nangkepnya, enak untuk milihnya, enak buat menginterogasinya. Tapi kalau dalam ibadah Pak Jenal, susah. Nggak tahu kita orang niat mau ke masjid ngapain, bisa jadi karena apa itu. Baju baru. Nah, Allah alam segala hal bisa terjadi ya. Nah itu terkait masalah sholat zuhur ya, masalah waktu sholat. Jadi waktu sholat tuh dari mulai waktu yang luas sampai sempit dan paling nyempit. Ini kita belum masuk ke asar, baru zuhur. Yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur ini dinamakan sholat zuhur karena emang waktunya yang ada pada siang hari. Artinya terang. Waktunya dilaksanakan pada saat terang, bukan pada saat gelap. Pertanyaannya, kapan awal mulai waktu zuhur? Kita baca. Tafadhal. Siapa? Paus barangkali? Sohibul Bait. Tabarukan. Wa awwalu waqtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awalu waqtiha zawalun ay mailun asyamsu an wastis samai la bin nadri binafsil amri bal lama yudharu lana wa yuwarifu darikal mailu bitahwilid dili ila Zilli ila wajhati bil masyriqi ba'da tanahi qasruhu alladhi huwa ghayatun irtifa'us samsi. Oke, titik dulu, siap. Barakallahu fiik, masyaallah. Wa awwalu waqtiha, dan bermula awal waktu zuhur. Nah, ini kita mengenal waktu-waktu sholat dulu nih ya. Wa awwalu waqtiha, awal waktu sholat zuhur dimulai zawalun, itu terjadi ketika tergelincir. Arti tergelincir apa? Mailus syamsi, condongnya matahari, an wastis samai, dari pertengahan langit. La bin nazari li nafsil amri, tidak dengan cara melihat ke inti perkara, bal akan tetapi lima yazharulana, dengan melihat bagi sesuatu
yazharu lana, yang nampak bagi kita, wa yu'rafu dzalika, dan itu bisa diketahui al-mailu, kecondongan tersebut dengan cara apa? Bitahawuliz zilli, dengan berpalingnya bayangan ila jihatil masyriqi, ke arah timur. Ba'da tanahi qasrihi, ketika setelah selesainya bayangannya matahari tersebut, alladhi huwa ghayatu irtifa'i syamsi, yang itu merupakan puncak ujung daripada titik tertinggi matahari. Nah, intinya adalah zawal. Ketika matahari berada di atas ujung langit. Ini kalimatnya bukan di atas kepala ya. Di bagian tertinggi. Karena kalau di atas kepala kita harus ke Pontianak dulu. Ke titik Katulistiwa yang memang bener-bener 90 derajat. Apa titik kulminasi kalau nggak salah namanya itu ya. Ada yang pernah, saya udah pernah ke Tugu Katulistiwa. Tapi fakta hari ini 8 dan lain-lain, ternyata titik yang tidak ada bayangannya itu bukan persis tepat di bawah Tugu Katulistiwa. Itu bergeser beberapa derajat dan itu jatuhnya di rumah warga itu ya. Titik sempurna itu, nggak ada bayangan sama sekali. Untuk kita pasti ada bayangan sekarang, walaupun sedikit ya. Saya baca terangannya seperti itu. Cuma dulunya memang ya karena pergeseran terus kan, rotasi, ada perputaran, itu nggak 100%. Makanya saya katakan nafsul amri di sini bukan ngelihat ke matahari, tapi atas nama matahari dari titik puncak atas, itu titik puncak teratas pasti turun lagi kan ke arah barat. Nah, ketika bayangan sudah bergerak ke arah timur, nah itu sudah masuk waktu zuhur. Tapi yang dianggapnya adalah bukan ketika di atasnya, harus sudah tahawul ziyah. Tak ke kanan sedikit, tak. Nah itu tuh di situ tuh baru. Kalau di sininya nih masih belum masuk waktu, belum boleh sholat zuhur. Harus sudah ke kanan dulu sedikit. Nah itu start awal masuk sholat zuhur. Nggak peduli mau jam berapapun. Jam itu bukan penentu alat sholat. Yang menentukan masuk waktu sholat adalah matahari. Nah jadi nggak jadi dalil jam. Jam bisa digeser. Waktu buka puasa juga bisa dipercepat. Kalau pakai jam. Kalau belum Zon, prasangka, dengan mengira-ngira, takdir. Kalau hujan misalnya bagaimana? Kira-kira aja. Nah sekarang sih udah nggak mungkin pertanyaan ini diajukan karena udah gampang. Lapar jam berapa itu? Karena nggak bisa ntar. Biasanya kalau udah lewat kereta Argo Parahyangan yang siang itu udah jam 12 lewat 20 menit karena jadwal keberangkatannya jam 12.20 gitu kan. Bisa. Tapi kereta bukan jadi patokan. Siapa tahu ada keterlambatan nantinya kan, atau keretanya jalan lebih cepat udah waktu zuhur ya. Udah masuk waktu maghrib ya. Kan nggak mungkin kita jadikan itu patokan bagi yang tinggal di pinggir rel kereta misalnya gitu ya. Jadi berapa derajat geser dari titik ini? Asal udah atas nama udah bergeser. Gitu. Apanya? Kira-kira Nggak pakai derajat. Kalau udah miring aja, walaupun 1 derajat tentunya itu udah sah masuk waktu zuhur. Walaupun 1 derajat. ukuran pakai tombak, pakai apa? Apa? Iya, kalau di dalam kitab dijelaskan ketika kita taruh, mohon maaf, tongkat di sini. Nah, ini kan bayangan nih. Ya, posisinya kayak gini aja nih. Tuh kan berarti kan di sini ketika bayangannya udah sempurna, nah geser begini, dikit, set, ini itu udah masuk waktu, insyaallah. Berarti saya pakai gitu tuh petajan ntar. Apanya? Petajan pakai konten. Ya, itu. Zaman dulu begitu. Zaman dulu begitu, pakai takdir waktu. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu semuanya udah nggak perlu itu, karena Rasul sendiri udah tahu waktunya kapan. Ya, dengan perintah dari Rasulullah SAW, dan Bilal ngajanin selalu tepat waktunya. Karena saya pernah lihat orang ngukur pakai ranting gitu, Pak. Nah. Ranting dipiring gini, lihat dia bayangannya itu kan. Nah, terus diukur sama dia kalau sini udah masuk asar. nah, ntar ada begitu emang menentukan waktu asarnya. Pas 5 meter, 5 cm, di sini juga 5 cm, asar, habis zuhur. Tapi ntar kita akan bahas. Ada betul. Itu cara untuk mengukur waktu sholat. Dasar kaidahnya di sini. Misalnya di hutan gitu. Misal. Nanti di hutan. Iya. Itu awal waktu zuhur ya. Itu setar awal masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, saya bacakan. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu zuhur, ay waktu zuhri, artinya waktu zuhur. Idza sara zillu kulli syai'in mithlahu. Ba'da
ay ghaira zilliz zawali. Ya. Akhir waktu zuhur itu adalah idza sara, jika menjadi zillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu, mislahu, itu sepertinya sesuatu. Ba'da ay ghair, artinya ketika sudah berubah. Zil ba'da ay setelah, artinya ghairi, selain daripada bayangan zawal atau bayangan istiwa, tergelincir. Jadi kita sampaikan, pasang tongkat, panjang tongkat 1 meter. Ketika bayangan matahari sama 1 meter dengan tongkat ini, itu berarti sudah masuk waktu asar, sekaligus habis waktu zuhur. Sama ya. Sama. Jadi menentukan awal akhir waktu sholat ya merangkai terus, kecuali Kalau subuh. duha tadi, kalau sholat duha itu panah yang sama juga. Iya, qadra rumhin. Kalau sekarang ditakdir, nanti ada. Kalau sekarang ditakdir duha itu ya kira-kira menjelang zawal itu udah habis expired. Bahkan udah nggak baik lagi kalau udah mendekati jam 12 ya. 11. Afdolnya untuk wib kita ini jam 10. Para ulama udah merumuskan ya, kalau untuk di kita untuk salat duha qadra rumhin, setinggi tombak. Kurang lebih itu tombak itu kan banyak ukuran ya, ntar kan. Mau pakai tombak mana ini? Kurang lebih ya ketika di ini tak setinggi jam 10 kurang lebihnya. Selesainya. Untuk afdolnya. Abdulnya jam 10. Mulainya ya dari sejak syuruk itu udah jam 7-an itu udah bisa sholat duha. Juga ya. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk sholat di jam 10, ya lebih baik kita sholat di jam 10. Itu lebih ya afdolnya. Jam 9 boleh. Untuk waktu kita nih ya. Nanti untuk waktu di Aceh beda lagi. Di Aceh jam 11 afdolnya. Di Madura mundur lagi jam setengah 10 mungkin kurang lebih. Mundur dia. Mundur setengah jaman lah. Itu pengalaman saya. Di Makassar jam Ditambah Sekarang apa mungkin ya? mundur 1 jam. Makassar tetap jam 10 karena dia wita ya. Tapi Wita, di sininya udah jam Kalau di sana jam berapa? Jam 11. Jam 11. Di sini jam 10. Iya. Ya, gitu. Seperti itu seterusnya. 1 jam kan? Zil, arti zil itu bayangan matahari ya. Wa zillu lughatan as-sitru. Arti kata-kata zil menurut bahasa itu sitru, penutup, menutup, membayangi. Takulu, engkau katakan ana fi zilli fulan, aku dalam tutupan si fulan. Ai artinya apa? Sitruhu, satarahu, artinya si fulan sudah menutupnya. Walaysa zillu adamu syamsi. Arti zil tertutup itu bukan nggak ada matahari, adamu syamsi. Matahari mah ada, cuma ketutup awan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kama qad yutawahamu, sebagaimana yang boleh jadi disangkakan seperti itu. Nah, itu. Nah, untuk masalah waktu sholat ini ternyata dari waktu sholat masuk sampai selesai, Pak, itu ada waktu 5 waktu. Semua waktu sholat itu punya 5 waktu. Di setiap satu waktu sholat dibagi lagi, dipecah menjadi 5 waktu. Saya baca di dalamnya. Fadzakara jumlatal waqt, disebutkan jumlah waktu secara semuanya laha sittatu awqat. Bahkan ada 6, di sini 6. Nanti di depan ada 5, ada 6. Di sini ada 6 waktu. Yang pertama waktu fadilah, waktu utama. Waktu utama itu adalah waktu yang fihi fadilatun zaidah, pahalanya paling gede. Itu adalah di awal waktu. Langsung ketika azan selesai, 5 menit setelahnya iqamah, itu waktu yang paling terbaik. Tergantung iqamah masing-masing masjid. Itu waktu paling baik dan pahalanya lebih besar karena ada pahala tambahan. Pahalanya bonusnya adalah sholat di awal waktu. Bin nisbah 5 ba'dahu, dibandingkan kalau waktu setelahnya. Wa huwa awwalul waqti bihaisu yas'al istighalu yabisan biha wa ma yatlubu fiha wa li ajliha walau kamalan kama dhabatuhu fil maghribi. Maghrib itu terutama yang paling pendek waktunya ya. Jadi kalau misalnya kita udah azan selesai langsung sholat, itu yang paling baik. Wa waktu ikhtiyari, yang kedua waktu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya milih. Artinya levelnya dia di bawah waktu yang pertama. Dia masih boleh untuk memilih menjatuhkan waktunya di waktu ikhtiar. Ikhtiar kan artinya memilih, Pak. Bukan usaha arti ikhtiar. Yang kedua adalah waktu ikhtiar, memilih. Arti waktu ikhtiar itu adalah waktu dia boleh memilih untuk memutuskan sholat pada waktu itu. Dan waktu ikhtiar ini posisinya di level kedua.
tapi masih ada pahala baiknya, tapi nggak sebaik di pahala yang pertama. Itu namanya waktu ikhtiar. Kemudian wa yastamiru ba'da faraghi waqtil fadilah. Waktu ikhtiar ini itu dimulai waktu startnya setelah selesai sholat waktu fadilah. Berarti kurang lebih kalau misalnya katakan nih zuhur jam 12 lewat berapa? 15 atau 14. Katakan 12.15, selesai sholat 10 menit, setengah 1 tuh masuk waktu ikhtiari. Kalau itu zuhur, ya, itu waktu ikhtiar. Kemudian Masya Allah. Tolak al-badru. Pakai motor ya, motor. Masuk. Kosong sini bisa nih. Ini sampai Ustaz kan tuh. Sampai Ustaz ganti Ustaz kalau ini udah capek. Ini Pak Sidik nih kosong. Yang di luar ini, ini warga NU, nada turut. Kita ganti amat sih. Kenapa ngomong siang? Benar bro ya? Betul. Yang kedua waktu apa tadi? Ikhtiar. Yang ketiga namanya waktu jawaz. Arti waktu jawaz ini udah waktu boleh, artinya waktu boleh kita sholat. Ini ada yang mengatakan mulai start waktunya ini kalau udah masuk setengah dari waktu sholat. Setengah, udah lebih dari setengah waktunya. Kalau zuhur dari jam 12 sampai jam 3 katakan, berarti jam berapa setengahnya masuk? Setengah 2, ya itu udah waktu itu udah waktu jawaz. Dan itu udah di bawah level waktu ikhtiar. Ikhtiar masih lebih afdal daripada waktu jawaz kalau kita takdirkan. Kurang lebih seperti itu. Wakila ilfi kama khakaul khatib anil qadi wa huwa dhaifun wa qala al mashi min innahu yajuzu jawaz, ya boleh. Kemudian itu yang ketiga. Nah, ini sama ujungnya nih Pak nih, waktu yang fadilah. Waktu yang pertama waktu yang fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, ini semuanya ketemu nih satu waktu nih. Jalannya bareng-bareng, startnya aja yang beda. Jalannya bareng-bareng sampai akhir. Sampai akhir. Jadi Anda mau manjangin sholat juga masih boleh di situ. Sampai akhir, mau manjangin waktu sholat. Yang berikutnya adalah waktu makruh. Artinya adalah waktu makruh. Apa itu waktu makruh? Waktunya udah mepet tapi masih dalam waktu. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung azan asar. Allahu Akbar. Itu waktu makruh tuh. Yang terakhir, waktu haram. Waktu haram itu apa? Udah gak kekejar lagi, tapi masih bisa takbiratul ihramnya masih dapat kayak tadi Pak RT itu yang Pak RT tadi jelaskan. Allahu Akbar, masjid langsung azan. Allahu Akbar, itu udah waktu haram. Tapi tetap wajib dia sholat, dan sholatnya tetap lanjutin terus, adaan. Terus yang haramnya? Hah? Kan haram nggak boleh. Iya, haramnya karena dia makna haramnya haram kalau ditunda-tunda tuh. Kenapa dinamakan haram? Kalau di waktu itu dia lalaikan lagi, itu ditunda lagi, haram takhir, itu udah dosa dia. Karena apa? Waktunya udah habis. Dan dia juga tetap dapat dosa. Dosanya bukan dari segi sholatnya. Sholat udah ditunaikan, gak ada dosa. Tapi dosanya menunda-nunda sholat. Karena itu juga kan kalau di kitab Ta'limul Muta'alim, di TikTok saya barangkali ada yang udah lihat. Ada 34 sebab orang jadi fakir kan. Salah satunya nunda sholat. Ada 34 sebab orang jadi miskin. Itu di kitab Ta'limul Muta'alim. Saya juga nggak ingat semuanya. Tenang aja, jadi kalau di mutlak bilang saya nggak jelas ya. Ya belum saya undur aja ntar. Bisa kan? Janjiannya. Ajannya. Jadi diundur. Mutlak aja diundur. Adanya mau janjian. Ya bilang dulu. Bang Jai saya mutlak nih. Oke, saya undur aja tenang aja. Bisa tuh. Terus Pak Sidik kan. Nah, ini waktu sholat zuhur sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan masuk waktu sholat asar. Dan itu kemungkinan kita akan tawakuf di asar, insya Allah. Kalau misalnya sempat nanti di rumah, udah ya, insya Allah. Udah siap. Alhamdulillah, udah berkah tempatnya besok jadi tawakufan. Saya nggak bilang
tawakuf ya. Ada udah ya? Tahu. Menghilangkan diri. Berarti si Panama tidak rendam. Boleh takap. Ya. Oh iya siap, insya Allah. Ramadan lanjut apa enggak tergantung SMS. Lu SMS gua. Pokoknya udah tergantung SMS aja. Kalau bertahan, ya saya masih di sono. Tapi kalau udah tereliminasi, ya mau saya pulang. Kalau sempat ngaji kita ngaji, insya Allah. Cuma jangan diledekin be ya. Gitu. Insya Allah. Pasti Dik tuh punya 10 nomor tak pasti. Oke, SMS 10 nomor. Ya. Isi kuota kita. 3.000 sekarang ini. Nggak pakai kuota coy. Semua gua kirim kan. Nah itu, ini udah jam 10 pas. Sebenarnya masih ada waktu, biasanya kita lebih dikit. Silakan kalau ada yang pengen nanya atau ada yang nggak paham dari penjelasan, saya buka sharing discuss.